Saya Ulia Fitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Selatan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan di sebelah saya sudah ada Ibu Sabrina, di mana nantinya saya akan melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran yang beliau lakukan dalam kelas nantinya. Assalamualaikum Bu Sabrina. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bu Sabrina hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah sehat ya. Baik Bu Sabrina, pada kegiatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi ataupun tujuan kegiatan pra-observasi ini yaitu agar Ibu Sabrina nanti dalam melakukan proses pembelajaran akan lebih terarah, lebih percaya diri, kemudian semuanya akan lancar bersama dengan anak didik Ibu dalam kelas ya. Nah, jadi begini Bu Sabrina, untuk observasi kita hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Boleh. Baik Bu, terima kasih Bu Sabrina. Untuk pertanyaan pertama itu berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu terapkan nanti dalam kelas Bu? Tujuan yang akan saya terapkan pada saat proses pembelajaran di kelas yaitu peserta didik mampu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran mereka. Iya, tapi sesuai dengan konteks penggunaannya ya Bu ya. Ya betul, sesuai dengan konteks penggunaan. Baik Bu Sabrina. Kemudian untuk arah pengembangannya sendiri Bu, kira-kira Bu Sabrina akan mengembangkannya seperti apa Bu? Untuk arah pengembangannya sendiri, saya akan menekankan pada keterampilan dan pengetahuan mereka dengan kegiatan role play atau bermain peran. Baik, berarti Ibu nanti langsung akan bereksekusi ya Bu ya? Iya. Hasil kegiatan anak didik. Nah, untuk KSE-nya sendiri Bu, kira-kira Ibu akan fokus di bagian yang mana Bu? Untuk KSE sendiri, saya akan melihat kesadaran diri dari siswa-siswa juga kemampuan berelasi antar sesama mereka itu. Luar biasa. Kemudian untuk model pembelajaran Bu, kira-kira Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa di kelas? Model pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu problem based learning berdasarkan masalah. Berdasarkan masalah ya Bu ya, berarti nanti anak-anak bisa memecahkan masalah yang kemudian berdasarkan model yang diterapkan gitu ya. Nah, kemudian tentang strategi pembelajarannya sendiri Bu, Ibu akan menerapkannya seperti apa? Untuk strategi sendiri, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Ya. Kemudian Ibu akan fokus di bagian yang mana Bu untuk pembelajaran berdiferensiasi nanti? Fokusnya itu pada konten dan prosesnya. Nah, kalau untuk prosesnya itu Ibu akan melihatnya seperti apa? Untuk prosesnya itu, saya akan memetakan anak didik berdasarkan gaya belajar yang mereka sukai. Ada yang audiovisual, visual, juga ada kinestetik. Baik Bu ya. Nah, kalau untuk kontennya sendiri Bu Sabrina nanti akan melihat anak didik prosesnya itu seperti apa Bu untuk yang kontennya? Untuk kontennya sendiri itu ada beberapa yang menggunakan teks dan juga video. Oh begitu ya Bu ya. Nah, kalau yang audio visual kira-kira Ibu berikan dalam bentuk video untuk berarti untuk kinestetik disesuaikan nanti ya Bu ya? Iya betul, kinestetik disesuaikan. Baik. Nah, untuk penilaiannya sendiri Bu, Ibu akan menerapkannya seperti apa Bu untuk mereka? Untuk penilaian sendiri itu berdasarkan hasil dari bermain peran mereka. Saya akan mengamati proses mereka role play juga dengan penilaian singkat. Ya, luar biasa Bu ya. Berarti nanti Ibu akan fokus di bagian itu ya Bu ya. Nah, untuk sasaran kelasnya sendiri Bu, kalau boleh saya tahu itu kira-kira Ibu akan bisa saya amati nanti proses pelajaran itu di kelas berapa Bu? Itu pada kelas 11 itu. Kelas 11. Nah, boleh saya tahu Bu, dan pastinya kelas berapa? 11A. 11A, baik. Kemudian kalau untuk jamnya kira-kira jam berapa Bu bisa saya amati nanti? Untuk jamnya itu bisa di jam ke-7 dan ke-8. Iya, jam 7 sampai 8 ya Bu ya. Nah, untuk berarti pelaksanaan supervisi kira-kira hari apa Bu bisa saya amati nanti?
Rabu. Baik Bu. Nah, untuk sedikit memberitahukan Bu, sekedar informasi untuk Ibu Sabrina, kalau yang nanti saya akan pantau, yang akan saya pantau nanti itu berkenaan dengan arah pengembangan yang dikatakan tadi ya. Nah, jadi saya harapkan pada Rabu nanti, besok pastinya, Ibu Sabrina bisa menjalankan kegiatan pembelajaran secara maksimal, kemudian sesuai dengan apa yang sudah Ibu Sabrina rencanakan, yang sudah ada dalam TPP itu ya. Kemudian jangan lupa Bu, tujuan pembelajarannya, strategi, model dan sebagainya itu sesuai seperti yang disebutkan tadi. Dan juga saya berharap semuanya bisa teramati secara jelas, tercatat nanti tercatat ada ya Bu ya, agar pembelajaran maksimal sehingga siswa-siswa kita bisa menerima pengetahuan serta sikapnya bisa melalui perubahan keadaan budaya yang Sabrina. Nah, harapannya kita bisa mencoba lagi nanti kegiatan observasi dan kita juga akan melanjutkan di pasca observasi tentunya setelah nanti saya melakukan observasi Bu dalam kelas dan tentunya terima kasih banyak Bu Sabrina ya. Semoga Ibu besok bisa melakukan proses pelajaran dengan baik dan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Spanish up with Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sikap please. Okay, before we start our lesson today, let's pray. Berdoa sesuai dengan Abdul Zikri, Aznikah Tahira, Azahra Hafid, Intan Balka, Cisa, Cukumayra Ramadhani, Rika Hamdiza, Wi Mulia Zikra, Erika Zahra, Felix Kamsono, Isha Adriana, Laura Normalia. Okay, how are you today, students? Okay, masih semangat lagi guys ya hari ini? Udah ada lemas-lemasnya? Oke, kalau you to for group A, B, C, and D. Ya, ada grup. Dia harus berdiri semuanya. Siapa pada berdiri? Grup A, B, C, D, D, B, C, B, A, C, D. Udah fokus? Udah? Oke, udah ya? Sekarang kita belajar ya? Okay, can you see this picture? Can you see? Yes. Okay. After you see this picture, what do you think about this picture? Good. What else?
Bidang biru. Apa katanya nih? Coba Kak. Oke. Yang bagian maju. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih asking and moving opinion. Asking and moving opinion adalah suatu ekspresi ketika kita ingin menanyakan, meminta pendapat atau dan di bahasa Inggris ada banyak sekali cara untuk mengekspresikan whether we want to ask or give our opinion. Mari berlaku. What do you think about my new clothes? What do you think about my new clothes? Artinya, apa pendapatmu tentang baju baruku? Contoh yang kedua adalah would you agree with me that? Would you agree with me that? Contoh kalimatnya adalah would you agree with me that we should study hard for exam? Would you agree with me that you should study hard for exam? Artinya, apakah kamu setuju denganku bahwa kita harus belajar dengan giat untuk ujian? Contoh ketiga adalah what are your thoughts? What are your thoughts? Artinya, apa pendapatmu? Contoh kalimatnya, what are your thoughts about global learning? What are your thoughts about global learning? Artinya, bagaimana pendapatmu mengenai pemanasan global? Contoh yang keempat adalah do you agree with me that? Do you agree with me that? Dan belajar bagaimana cara giving opinion atau memberikan pendapat dalam bahasa Inggris. Ada beberapa macam kalimat yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah in my opinion. In my opinion. Atau menurut saya. Contoh kalimatnya adalah in my opinion we should bring an umbrella. In my opinion we should bring an umbrella. Artinya, menurut pendapatku kita harus membawa payung. Contoh yang kedua adalah as far as I'm concerned. As far as I'm concerned. Artinya, setahu saya. Contoh kalimatnya kita bisa menggunakan as far as I'm concerned, taking English course can improve your English skill. Setahu saya, mengambil kursus bahasa Inggris bisa meningkatkan skill atau kemampuan. Contoh yang ketiga adalah I believe that. I believe that. Saya percaya bahwa. Nah, untuk contoh kalimatnya kita bisa menggunakan I believe that the result will be out soon. I believe that the result will be out soon. Saya percaya bahwa hasilnya akan segera keluar. Contoh berikutnya adalah I think atau saya pikir. Contoh kalimatnya adalah I think we should go to the gas station now. I think we should go to the gas station now. Aku pikir kita harus pergi ke
dan bensin sekarang. Contoh selanjutnya adalah to be honest, I think, personally I think. Contoh kalimatnya adalah to be honest, I think that Andy has been working so hard for his exam. Artinya, sejujurnya aku pikir Andy sudah berusaha keras untuk You wanna conclude the video? Siapa yang mau kasih conclusion dari video yang sudah kalian tonton? Raise your hand, please. Ada yang mau? Oke, Felix. Oke, jadi dari video yang telah ditayangkan tadi saya dapat bahas beberapa kesimpulan yang ada. Yang awal nih mengenai materi mengenai opini. Di situ kita diajarkan ada dua hal mengenai bagaimana caranya menanyai sebuah opini dan bagaimana caranya memberikan sebuah opini. Ya. Tuh. Kasih ya, Felix. Thank you. Oke. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Puan. Jadi menurut yang saya dapat dari perbedaan dengan sebuah pertanyaan yang sifatnya tunggal itu bisa kita pakai what do you think about, what's your opinion, how do you feel, and comment how about is your opinion about, and in your honest opinion. Buat yang tadi itu untuk pernyataan yang informal. Kalau untuk dua benda kita bisa pakai which one. Kreatif orang. Oke. Write on the whiteboard. Apa aja kata-kata yang tidak gunakan untuk apa yang tidak gunakan untuk menanyakan pendapat, giving, asking opinion. Asking or giving. Do you agree with me, Evelyn? Do you agree with me there? Oke, ada lagi yang mau buat perubahan tulis? Contohnya? Ada lagi? Yang mau kasih apa? Oke, thank you. Ada lagi? Oke. Oke, I think. Ada what do you think? Ada I think. Okay, good. Now, I'll ask you. Do you agree if our school allow you all to bring handphone to this location? Di Hawaii. Very agree. Agree? Yes. Can you explain your reason? Because
Ada yang bilang biar Kak Kori. Ada yang bilang Felix tadi Bahkan tidak mengalami pelajaran. tidak mengganggu pembelajaran. Kalian apa alasannya? Ini berbeda. Untuk mempermudah searching information. Ya, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Because pastinya ada beberapa anak pastinya ada yang main game mobile games pada saat pembelajaran. Okay, good Laura. Okay, I also disagree with this statement because I think if you bring handphone to our school, it can make disturb another people. Kalian bisa mengganggu orang lain ketika HP kalian misalnya berbunyi saat jam pelajaran, atau kalian guru di depan menjelaskan kalian pada main handphone. Oke. Tolong kalian ya, nanti ada beberapa orang yang sebagian maju. Mereka akan bermain peran sesuai dengan dialog yang ada pada teks. Mari kita dengarkan ya. Oke. Silakan. Sir, I strongly believe that going abroad is a idea. Excellent. All your answers are correct. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Fitri, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Selatan, akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang akan dibersamai oleh Bapak Ivan Suhendra, STMPD sebagai pengajar praktek saya, dan juga akan dibersamai oleh Ibu Sabrina, SPD sebagai rekan sejawat saya. Baik, Assalamualaikum Bu Sabrina. Waalaikumsalam Bu Uli. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Alhamdulillah ya Bu ya. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi beberapa waktu lalu kita kan Ibu sudah melakukan pra observasi dan juga ya, saya sudah mengobservasi Ibu dalam kelas. Nah, Bu Sabrina setelah melakukan kegiatan pembelajaran beberapa waktu lalu, kira-kira anak-anak bahagia di situ ya Bu? Alhamdulillah anak bahagia dan saya pun merasa lega. Oh, alhamdulillah. Saya pun melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau Bu Sabrina sendiri menilai dari Ibu saat itu dalam performa Ibu di pembelajaran 2 jam itu bagaimana Bu? Kalau saya menilai sendiri ya justru saya masih perlu membenahi diri Bu dalam mengajar. Walaupun pembelajarannya berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada pembelajaran yang belum tercapai. Baik Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Sabrina menilai demikian Bu? Pada saat pra observasi tersebut, saya merasa sedikit nervous.
dan sulit bergerak bukan seperti sering dipantau ya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Sabrina, bisa Ibu Sabrina menceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin sewaktu dalam kelas? Untuk proses pembelajarannya sendiri, alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat Bu. Pembelajarannya kemarin saya menyampaikannya tujuannya tersampai, pelaksanaannya juga berdiferensiasi menggunakan konten dan proses, di mana saya juga mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan minat dan gaya belajarnya Bu, di mana ada yang gaya belajarnya visual, saya menayangkan video dari YouTube, dan yang gaya belajarnya audio, saya memutarkan loudspeaker, dengan gaya belajarnya kinestetik, saya menampilkan infografis. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, kemudian yang untuk modal pembelajarannya yaitu modal PBL ya Bu ya. Iya, Itu sudah terlaksana Bu? alhamdulillah sudah terlaksana Bu, sehingga bersama dengan singkat-singkatnya Bu, sehingga anak murid pun merasa bahagia. Wah, luar biasa. Baik Bu Sabrina, di dalam catatan saya juga sudah sesuai dengan yang Ibu Sabrina sampaikan tadi. Kemudian sesuai observasi ya Bu ya, juga sudah tampak semuanya. Nah, untuk sintak juga saya melihat murid sudah diajak untuk berdiskusi dan bermain peran. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu tulis di modul ajar Ibu. Kemudian juga pelaksanaan juga sudah nampak ya Bu ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu alami Bu? Tentunya pasti ada hambatan ketika kita pembelajaran, terutama pada kita memasang proyektor di dalam kelas ya. Pastinya kita membutuhkan beberapa waktu, sehingga mungkin tujuan kita ingin selesai dalam 2 jam ini harusnya tambah hambat karena memakan waktu masa proyektor. Seperti itu. Nah, selain karena menyita waktu untuk proyektor, apakah ada hambatan yang lain Bu? Mungkin untuk siswanya? Ada Bu, karena ada beberapa siswa yang enggan mungkin menyampaikan pendapat, karena mungkin situ ada guru lain yang memantau, dan juga mungkin ada siswa yang benar-benar sangat aktif dalam kelas, dan pada siswa yang tidak aktif tidak berpendapat Bu, karena tadi seperti dipantau. Seperti itu. Baik, jadi keaktifan murid memang kurang secara menyeluruh ya Bu ya? Iya. Nah, yang saya amati juga demikian Bu. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Bu Sabrina secara pribadi, alasan apa sehingga hambatan itu bisa terjadi Bu? Mungkin menurut saya kurang dalam memaksimalkan murid saya ya, dimana sebelumnya mungkin saya tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk menyampaikan pendapatnya ataupun bertukar pikiran di situ, sehingga hanya beberapa siswa saja yang berpendapat dan siswa lainnya tidak berpendapat, sehingga siswa itu berpendapat itu berada di zona nyaman saja. Baik Bu, jadi alasannya itu saja ya Bu ya, bersifat menawarkan secara tidak langsung sehingga memberi kesempatan ke semuanya ya Bu ya. Iya. Nah, berkenaan dengan hambatan, ada yang terkait dengan boros waktu, yaitu pemasangan proyektor yang memang kurang tepat waktunya. Kemudian ada juga yaitu keaktifan siswa yang kurang secara menyeluruh karena yang merespon hanya murid pintar saja ya Bu ya. Terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu Sabrina lakukan untuk bisa mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut? Rencananya mungkin ke depannya saya akan memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh peserta didik ya, tidak hanya cinta, tapi kepada seluruhnya, sehingga mereka mampu dalam memberikan pendapatnya, sehingga nanti kesepakatan dalam kelas pun berjalan dengan sesuai dengan diharapkan. Oh, seperti itu. Nah, berarti Bu Sabrina ingin memberi kesempatan langsung pada murid yang Ibu tuju ya Bu, agar semuanya merasa diberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat. Luar biasa Bu. Kemudian jadi sebelum nah, terkait dengan kita tentang proyektor tadi Bu, jadi proyektor yang sudah Ibu pasang tadi itu kira-kira memakan waktu berapa lama Bu? Kira-kira kurang 20 menit agar untuk menyelesaikan proyektor ya. Ya, seperti itu. Nah, menurut Bu Sabrina, untuk supaya hambatan itu bisa hilang, tidak termakan waktu 20 menit, kira-kira kapan Ibu bisa mulai action untuk memperbaiki hambatan tadi itu? Kalau misalnya kita bisa mulai di awal pembelajaran, bisa sebelum baru bunyi ya Bu ya, kita sudah memasang proyektor tersebut. Tapi ketika kita mulai belajar jam 3-4, pastinya ketika sebelum bel berbunyi juga kita sudah harus di tempat dan sebelum masang agar nanti capaian kan kita tercapai. Baik, luar biasa ya Bu Sabrina ya. Nah, dari pembicaraan observasi kita, apa yang saya amati dalam catatan saya, jadi semua memang sudah tercover ya Bu ya, sudah
sudah Ibu lakukan, alhamdulillah semua sudah tampak dari penyampaian tujuan, strategi berdiferensiasinya juga ada, kemudian ada konten, ada proses, kemudian model yang Ibu pembelajaran model Ibu saat itu model PBL, problem based learning, kemudian ada sintak-sintak juga. Namun yang hambatan sedikit nampak yaitu proses pembelajaran yang beberapa orang aktif, tidak semua siswa aktif, karena ada siswa yang memang ingin berada di zona nyaman. Kemudian waktunya juga tidak bisa tercover dengan baik, artinya tidak maksimal. Jadi ada hambatan di situ ya Bu ya, di waktu ya. Nah, sangat luar biasa Bu Sabrina, tapi semuanya saya melihat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya berharap perbaikan yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya dan itu bisa berjalan dengan baik sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan bisa positif, kemudian mendukung potensi siswa, kemudian Ibu juga berpihak pada siswa, itu memang tugas kita guru ya Bu ya, kemudian memaksimalkan potensi setiap siswa sehingga pembelajaran Ibu nanti dengan murid-murid lebih bermakna ya Bu ya. Nah, baik Bu, hanya itu saja percakapan kita untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Sabrina sudah membersamai dalam observasi saya kali ini, di pra observasi, kemudian di observasinya, dan juga di pasca observasi. Terima kasih Bu Sabrina ya, sudah membersamai saya. Assalamualaikum Bu. Sesuai kodratnya mewujudkan